populer yang lagu-lagunya banyak digandrungi para remaja Indonesia meninggal dunia. Almarhumah Nike Ardila meninggal dunia pukul 6:30 waktu Indonesia Barat pagi tadi akibat kecelakaan lalu lintas. Almarhumah Nike Ardila mengalami kecelakaan di Jalan Riau, Bandung setelah mobil yang dikendarainya selip sehingga oleng dan menabrak pagar. Tanggal 19 Maret 1995 menjadi hari yang berselimut duka di panggung hiburan tanah air. 26 tahun silam, bintang muda Nike Ardila meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan tragis di Jalan Riau, Bandung. Selimut kematian tragis, almarhumah seolah ikut terkubur bersama jasad sang bintang di komplek pemakaman Imba Negara Ciamis, Jawa Barat. Dan kini, teka-teki kematian sang bintang yang tak terkuak kembali mencuat. Seleb TikTok dengan akun bernama Sailor Moon Galak tiba-tiba mengunggah video kecelakaan tragis yang menimpa Nike dan menyinggung nama cucu mantan penguasa Orde Baru. Benarkah ada kaitan kecelakaan tragis Nike dengan cucu mantan penguasa Orde Baru itu? Bagaimana Tessa Mariska sebagai sahabat almarhumah Nike menanggapinya? Nike Ardila berteman dengan cucu penguasa Orba, yaitu Eno Sigit. Eno Sigit mempunyai kekasih atau pacar seorang perwira. Tiba-tiba Nike Ardila juga mempunyai pacar juga seorang perwira, ternyata itu pacar Eno Sigit. Apakah Nike Ardila pelakor? Eno Sigit mempergokin Nike Ardila bersama perwira tersebut bermesraan, lalu Eno Sigit menodongkan pistol kepada Nike Ardila, sontak Nike Ardila saat itu juga jatuh dan terbengong. Nike Ardila meninggal diberitakan karena kecelakaan menabrak pohon, padahal mobil Nike Ardila ditabrak oleh satu mobil hardtop warna merah yang dikendarai oleh cowok berpawakan militer. Saat kejadian, Eno Sigit berada di luar negeri, yaitu kuliah. Namun saat Eno Sigit diwawancarain, dia langsung menjawab spontan, "Aku tidak membunuh Nike Ardila." Padahal Eno Sigit tidak dituduh. Orang mungkin, ya makanya aku bilang kalau mau misalnya ada muncul spekulasi maksudnya apa? Mau pansos? Mau apa? Mau ada apa lagi? Gitu loh. Udah puluhan tahun, udah pergi dengan tenang, mau apa lagi? Pansos jangan sama orang yang sudah tiada, yang sudah tenang. Kan aku bilang dari tadi, ingatlah ada keluarganya, ada mama yang masih ada. Ingat perasaan mama gimana. Jangan sampai lagi menimbulkan keluarga dari Neng dendam sama seseorang. Oh ini gara-gara dia nih anak gua mati, kan kesian. Dendam nanti begini, enggak ada itu. Neng itu enggak begitu orangnya. Itu pansos menurut saya. Jangan pansos dengan orang yang udah enggak ada. Memang dekat, berteman baik, close dan tidak ada intrik-intrik dan yang cucu penguasa Orba tersebut juga baik banget sama Neng juga baik banget, pure berteman, tidak ada apa-apa, tidak ada saling apa. Karena mereka juga suka lihat Neng, kali kan Neng juga suka hormat, respect sama kakeknya bagaimana, pure berteman, tidak ada intrik-intrikan dan tidak ada rebut-rebutan pacar, tidak ada pelakor. Jadi kalau mengenang tanggal 19 tuh aku sedih banget karena pas tanggal 19 sore itu aku ditelepon, Neng nggak ada kan, ditelepon aku kaget. Ya jadi aku kalau udah ngingat tanggal gitu, sedihnya itu, sedihnya itu ngebatin ya Allah, di hari-hari akhir aku nggak ada gitu, di hari-hari akhir Neng kita nggak bareng, dan betapa ramenya waktu itu infotainment kan, itu aku ingat banget terus infotainmentnya. Siapa sih yang bisa lupa dengan begitu saja kepergian Neng yang begitu lagi nge-booming, begitu lagi naik, tiba-tiba kaget, semua terhenyak. Bukan saya aja sebagai sahabat, semua terhenyak. Dan berita di TV selama sebulan hanya Neng terus, dan itu yang kita tonton, dan itu setiap menonton berlinang air mata, dan itu nggak akan dilupain.
Aku melihat kecelakaan itu sendiri adalah murni Neng, karena Neng habis itu lagi habis syuting juga dia sampai pagi, terus teman-teman dari Jakarta, teman-teman yang syuting dia dari Jakarta kan berkunjung ke Bandung kan, dan Neng harus entertain mereka sampai jam berapa itu. Neng bener-bener Neng walaupun capek bener-bener dia ngentertain lagi teman-teman dia tuh yang datang dari Jakarta. Nah itu aku rasa itu pure bener-bener dia capek itu nyetir pagi itu, dan namanya kalau kita capek ngantuk itu kan suka hilang sebentar kan, itulah dia yang nubruk itu. Kalau aku tuh pure itu, karena udahlah Neng udah pergi dengan tenang, sudah puluhan tahun pergi dengan tenang, nggak usah lagi ada berita-berita yang begini, jangan, itu mengorek luka lama. Kita lihat mama yang di Bandung itu, dia sudah melepas Neng dengan ya itu memang udah takdirnya juga dari Allah. Jangan lagi dikorek-korek, oh ini karena begini, nggak ada itu, memang udah takdirnya. Dan Neng memang saya tuh sudah capek, udah memang sudah naas, dan sudah memang situ garisnya nggak ada dihubungin sama ini. Janganlah, kasihan keluarga Neng, kasihan juga sama penggemar fanatik dari Nike Ardila yang tidak mengenal sosok beliau, yang hanya melihat legend itu. Jangan dibuat pusing dengan beginilah kematiannya, begini, kasihan keluarganya. Nggak ada itu, nggak ada, saya yakin itu nggak ada, karena kepolisian juga sudah bekerja puluhan tahun. Waktu itu kan tidak ada apa-apa, emang murni kecelakaan. Bullshit lah itulah. Lantas seperti apa kesaksian Tessa Mariska, sahabat almarhumah Nike tentang kedekatan Nike Ardila dan cucu mantan penguasa Orde Baru itu? Setahu saya Neng begitu kompaknya sama cucu dan anak dari penguasa Orba itu, kompak banget. Dan aku tahu lah mereka bertemannya tulus, dan tidak ada Neng yang aku dengar mengambil pacarnya gitu, pacar itu nggak ada. Neng tuh nggak begitu orangnya. Pacar dia sering diambil iya, tapi kalau dia untuk ngambil pacar enggak, dia nggak banget. Karena dia kalau tahu temannya itu pacaran itu akan didukung sama dia terus. Kalau berantem pun sama dia akan tetap terus disatuin. Dia tuh nggak mau lihat temannya pacaran itu bubar. Itu Neng, aku tahu banget itu. Jadi nggak mungkin banget, dan aku tahu bagaimana mereka berteman. Dan itu bullshit banget lah. Nggak mungkin Neng mengambil pacarnya, dan yang aku dengar begitu. Enggak, itu nggak ada itu. Janganlah kayak gitu menggosipkan orang yang fitnah. Apalagi orang sudah meninggal dengan tenang, sudah kita doakan Neng tenang di sana. Buat aku Neng adalah bidadari surga. Udahlah, jangan lagi kita timbulkanlah polemik begini, dipelintir dengan politik. Aduh, Neng itu nggak begitu. Neng tuh pure pekerja seni, pure tidak pernah ada intrik, dan pure itu anak benar-benar anak lugu dan tidak pernah mau menggoda, mengganggu temannya. Kalau dalam kata lain sekarang istilahnya kayak pelakor gitu. Tidak, saya paling depan untuk mengatakan itu tidak. Saya mau bertanggung jawab. Tidak ada Neng begitu sifatnya, tidak ada itu, nggak ada. Berteman dan asik, dan berteman dan mereka teman jalan, tapi nggak diekspos. Memang karena Neng nggak pernah mau ngekspos. Jadi teman jalan, teman nongki, teman asik, teman kalau zaman sekarang tuh kalau mau nongki mau apa tuh mau meet up ya bareng gitu. Kepergian Nike Ardila pasca mengalami kecelakaan di Jalan Riau, Bandung memang mengguncang jagat hiburan tanah air kala itu. Oji Syaputra yang pernah mengenal almarhumah Nike Ardila juga sempat melayan. Di hari ketiga kepergian almarhumah Nike pun memberikan kesaksiannya. Benarkah banjir lautan manusia? Oji Syaputra sampai melompati pagar karena banyaknya orang yang datang agar bisa lewat. Hari keberapanya tuh ya, waktu tahlilan ke rumahnya aku dateng loh. Iya, aku datang sehingga aku keluar dari kerumunan orang tuh sampai lewat pagar. Karena rame banget. Jadi aku masuk diramein orang juga, aku keluar juga dikerubungin orang. Aku tuh keluar dari belakang yang lewat pagar. Ya, kan abang datang tak? Waktu hari ketiga kalau nggak salah tahlilan di rumahnya saya datang. Itu saya sama teman saya namanya Gugun Siregar. Iya, saya sama dia. Ya, enggak, Gugun Benget, yang punya ini agensi. Nah itu rame banget, yang kayak show aja gitu loh. Semua masyarakat itu penuh banget di rumahnya. Jadi dibikin panggung juga kalau nggak salah. Yang datang itu Teti Kadi datang itu. Saya dari jauh karena saya nggak mau datangin panggung, nggak bisa karena rame banget gitu ya, crowded banget. Ribuan rame banget gitu. Yang saya tahu tuh ada Teti Kadi datang di situ gitu. Nah akhirnya
saya mau masuk nggak bisa, saya mau keluar juga nggak bisa. Akhirnya saya keluar dari pagar. Jadi pagar diangkat gitu. Nah saya dari pagar gitu, saya pulang. Mengular gitu ya? Hah? Mengular ya masyarakat itu. Rame banget, kayak ada show gimana sih, kayak ada pertunjukan. Padahal itu ya kayak tahlilan gitu. Nah itu apa ya bilanginnya ya? Dahsyat ya. Jadi kayak udah kayak show gitu loh. Terus ada ya biasa kan ada ini acara kayak pengajian apa segala macam gitu. Walaupun nggak ada nyanyinya, tapi ya gitu. Tapi ya orang rame banget, gitu rame banget. Kepergian sang mega bintang yang ditangisi keluarga dan juga para fans juga dirasakan Tessa Mariska. Tessa yang sempat menyembunyikan pernikahan dan kehamilannya dari Nike Ardila tak kuasa menahan tangis karena dulu ia tak jujur pada Nike Ardila. Dan tangis Tessa Mariska semakin pecah ketika ia menyenandungkan lagu sahabatnya itu. Bismillahirrahmanirrahim buat sahabatku, bidadari surgaku, legendku, mungkin legend para pecintanya dia juga, Nike Ardila. Saya coba menyanyikan lagu Neng waktu itu, meskipun mungkin kalau agak-agak sedikit liriknya lupa ya. Kalaku seorang diri, hanya berteman sepi dan angin malam. Ku coba merenungi tentang jalan hidupku. Ku langkahkan kakiku, bisa saya mas. Arti kehidupan gak bisa. Malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi. Hanya satu keyakinanku, bintang kan bersinar menerpa hidupku, bahagia akan datang. Malam-malam ya Allah aku sendiri tanpa cintamu lagi. Hanya satu keyakinanku, bintang kan bersinar menerpa hidupku, bahagia akan datang. Saya gak bisa lagu Neng, gak mampu. Pengen siaran gak sih? Hah? Pengen siaran? Pengen. Saya takut kenapa saya hamil, saya married Neng gak tahu. Saya nggak bilang sama Neng saya kawin di Medan. Saya meninggal, saya nggak bilang saya tiba-tiba ninggalin dia, saya kawin di Medan, saya ngilang begitu aja. Dan waktu di rumah yang yang dia baru ngontrak juga, rumah di Jalan Jambu itu juga, saya berapa kali Neng nggak tahu kalau saya itu lagi hamil, cuman dia pernah heran, kok kaki kamu bengkak, padahal itu saya lagi hamil. Neng nggak tahu, saya bohongin dia. Itu saya merasa saya berdosa banget, karena Neng maunya saya tuh tadinya karir juga terus di Jakarta, tapi saya dipanggil orang tua saya untuk merit, untuk dikawinkan gitu. Jadi yang saya sesali, Neng tidak tahu saya merit dan Neng tidak tahu saya lagi hamil. Anak saya sampai sekarang masih, apalagi anak saya ngidolain dia, saya nggak habis sekarang nggak kuat saya kalau udah nyanyi itu, karena saya kalau nyanyi itu nginget dia lagi syuting. Kalau ngomong kebaikan dia, ngomong apa dia, saya bisa lancar, bisa emosi juga bisa lancar. Kalau ada orang nyakitin dia saya emosi, tapi kalau udah saya bawain lagu dia saya nggak bisa, saya nggak kuat. Karena saya ngebayangin dia, ngebayangin baiknya, ngebayangin itu anak, ngebayangin baik banget. Yang saya sesalin itu, dia nggak tahu saya married, dia nggak tahu saya hamil. Itu yang saya minta maaf gimana. Saya jahat banget. Masa seorang temen nggak tahu temennya married, nggak tahu temennya hamil, begitu temennya meninggal saya lagi hamil 6 bulan. Coba itu saya merasa bersalah banget.
menebusnya gimana sekarang? Menebusnya gimana? Anak saya kalau nanya tentang Mami ceritain tentang Tante Niki dong, aku suka nggak kuat karena aku tahu anak aku tuh nggak diketahui sama Niki, nggak diketahui. Jadi saya tuh berusaha untuk tidak pernah nyanyi lagu Niki. Kalau saya bawain lagu pasti saya nangis. Saya denger aja saya nangis karena saya ngebayangin lincahnya dia. Semuanya dia saya bayangin, gak kuat saya. Tapi kalau ngomong tentang dia saya mau, tapi kalau nyanyi itu nggak bisa. Tapi ada rencana ziarah nggak sih? Ada. Tadinya saya mungkin mulai menata hati, saya mau ziarah. Saya tadi takut karena dia tidak tahu. Sampai dia pergi dia tidak tahu keberadaan saya. Mungkin nanti kalau saya mau ziarah, saya takutnya saya pingsan. Karena saya berteman sama Nik, benar-benar berteman. Saya tidak pernah memandang dia artis ngetop, dia apa saya nggak pernah memandang. Dan dia juga nggak pernah kalau udah gabung sama saya ya udah dia pure main sama ponakan saya. Dia nggak pernah merasa diri dia seorang artis, nggak pernah merasa diri dia seorang yang lagi ngetop tuh nggak pernah. Jadi benar-benar pure gitu loh bertemannya. Dan pemirsa, demikian kabar hiburan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe SK Entertainment untuk menyaksikan video-video terbaru lainnya. Sampai jumpa.